lebih dekat padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, kasihmu tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, kasihmu. Tinggal dalam indahnya dekapan, kasihmu. Kami persilakan buat Pak Tommy untuk membawa firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, suara saya kedengaran ya? Iya Pak. Iya, Pak. kedengaran. Ya. Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Ada kesempatan yang baik bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu yang adalah diri-Mu sendiri. Engkaulah Yesus, firman yang menjadi daging. Terima kasih Tuhan, senantiasa ada kebenaran yang Tuhan nyatakan lewat firman-Mu. Karena hanya Engkaulah kebenaran itu. Dan kami tahu Bapa, Engkaulah yang menuntun kehidupan kami juga setiap pemuda yang ikut dalam ibadah malam hari ini, penyertaan Tuhan atas kami semua. Berkati Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, berkati juga yang menyampaikan. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, yang tidak mengerti apa-apa, tetapi Engkau pakai bibir mulut hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Oke, saudara semua, kita tadi dengan hikmat Tuhan, tadi Melki sampaikan bahwa tema kita seputaran mengenai penjangkauan jiwa gitu ya. Penjangkauan jiwa ini adalah Kristen ini, kalau ini suatu agama ya, karena sebetulnya Yesus tidak pernah menyebarkan agama. Setelah Yesus naik ke sorga, maka istilah Kristen itu dikatakan muncullah di Antioquia pertama kali. Tetapi kalau kita terima dia sebagai agama, memang dia adalah agama, adalah satu-satunya agama yang memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mewartakan Injil, saudara. Ya, untuk mewartakan Injil. Injil itu ada kasih, ada keselamatan, ada pengampunan, dan sebagainya. Tidak ada agama lain yang menyatakan hal semacam itu. Hanya Tuhan Yesus yang menyampaikan itu kepada kita, supaya kita mewartakan Injil. Bahkan dikatakan Injil itu harus disampaikan juga kepada orang-orang yang tidak mungkin lagi bisa terjangkau. Saudara, kalau tidak bisa lagi terjangkau, kalau masalah alat untuk menjangkaunya, saudara semua bisa perhatikan ya, sekarang Tuhan sudah menyiapkan alat untuk melakukan penjangkauan itu. Saudara, zaman dulu ketika Nommensen misalnya rasul orang Batak itu datang dari Jerman ke Tanah Batak untuk memberitakan Injil. Dia perlu berlayar selama 3 bulan, baru sampai ke Tanah Batak dan memberitakan Injil. Kalau sekarang, dengan jari-jari kita beritakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, pada detik yang sama, real time,
Semua orang di sudut-sudut dunia ini mengetahui kabar itu. Sekaranglah waktunya penginjilan dibuka besar-besaran. Dan tentu saja kita harus menyesuaikan diri dengan situasi itu. Saudara, sebagai orang percaya kita harus mengerti nasib kita dalam tanda kutip, destiny kita. Bahwa kita menjadi orang percaya dipilih oleh Tuhan, tugas kita adalah untuk memberitakan Injil. Dan tugas Tuhan Yesus, kalau boleh kita buat istilah begitu, menyelamatkan kita. Dan dia sudah melakukan tugasnya. Barang siapa percaya akan diselamatkan. Dan tugas kita sekarang memberitakan Injil itu, saudara ya. Jadi tidak ada anak Tuhan, apalagi pemuda-pemuda seperti kalian, yang hanya bobo-bobo aja, tidur-tidur aja, nggak ngerti mau bikin apa, saudara. Ada tugas kita, yaitu memberitakan Injil Tuhan, firman Tuhan, saudara. Ada umat beragama lain yang pokoknya sebanyak-banyaknya umat manusia ini harus ditaklukkan untuk jadi ikut agama kami. Saudara tentu tahu cerita perang salib, ya. Bagaimana darah tertumpah banyak supaya kelompok orang atau suku bangsa ikut agama tertentu, saudaraku ya. Nah, Tuhan kita bilang supaya kita menjangkau. Dan Tuhan tidak suka dengan kekerasan dalam penjangkauan itu. Ketika Petrus menetak telinga Malkus di Getsemane itu, Tuhan menghardiknya mengatakan, apakah engkau tidak tahu saya bisa memanggil 10 laksa pasukan malaikat untuk menolongku? Dan kemudian dia memperbaiki kupingnya yang ditetak oleh si Petrus itu. Tuhan kita nggak suka kekerasan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah ini dia saudara, apa yang bisa kita lakukan? Saudara-saudara sekalipun, saudara misalnya adalah semuanya ini mahasiswa STT, misalnya ini ya, itu anugerah saudara, karunia yang Tuhan berikan kepada saudara tidak akan pernah sama satu sama lain. Yang lulusan STT, misalnya ini contoh ekstrim, tidak harus berkhotbah. Dia bisa menjadi guru. Dia bisa menjadi pekabar Injil. Bagi yang belum terjangkau seperti tema kita malam hari ini, bisa menjadi penyuluh pertanian di kampung halamannya. Tuhan semua suka itu karena kita adalah tubuh Kristus. Yang Tuhan tidak suka adalah kita tidak mengerti apa tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya. Saudaraku, apalagi saudara masih muda, kalau saudara tetap tidak ngerti apa yang mau dilakukan, dan akibatnya tidak tahu apa yang harus dilakukan, itu sesuatu yang menyedihkan, saudara. Padahal Tuhan berkata, kita harus mengabarkan Injil. Mari kita baca ayatnya, saudara ya. Kita baca ayatnya dari kitab Yesaya ini. Dari kitab Yesaya, saya catat di sini. Yesaya 65, kita baca saudara ya. Yesaya 65 ayat 1 sampai ayat 5. Saudaraku ya. Yesaya 65 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan, saudara perhatikan Alkitabnya ya. Dikatakan demikian. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Saudara perhatikan dalam firman Tuhan ini, Tuhan memproklamirkan dirinya, ya. Saudara, kalau ada Tuhan yang lain selain Tuhan Allah Bapa kita,
pasti dia tidak akan pernah mau menjangkau orang-orang yang bagi dia tidak masuk hitungan, ya, yang tidak masuk hitungan tuh, yang tidak melakukan ritual sholat, yang tidak membayar kewajiban agama dan sebagainya. Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan justru melakukan hal-hal sehingga kita mampu dengan perantaran, dengan dilakukan oleh kita anak-anaknya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, saya catat di sini yang Tuhan jangkau, yang tidak bertanya kepada Tuhan. Diam aja, nggak peduli. Tapi Tuhan peduli kepada mereka. Bayangkan saudara, kalau kita ada orang tidak mau nanya apa sama kita tinggalin aja, kita diamin aja, cuekin aja kan gitu kan ya. Tetapi Tuhan nggak seperti itu. Dia peduli kepada orang-orang yang tidak bertanya. Siapa lagi? Yang tidak mencari dia. Bukankah Tuhan kita itu luar biasa? Sekelompok orang tidak mencari dia, tetapi Tuhan mencari yang tidak mencari dia itu. Karena Alkitab mengatakan dia tidak mau seorang pun binasa karena kejahatannya. Dia hanya mau kepada pertobatan orang itu. Siapa lagi? Yang tidak memanggil namaku. Bayangkan saudara, dia tutup mulut, tidak pernah memanggil nama yang berkuasa itu, yaitu nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tetap peduli. Dia akan datang kepadanya. Itu sebabnya betapa pentingnya kita, apalagi anak-anak muda, untuk melakukan tugas kita sebagai pemberita Injil. Siapa lagi? Para pemberontak. Ya, para pemberontak ini yang yang pokoknya dikatakan Tuhan ke kanan, dia ke kiri, itulah ciri-ciri pemberontak, saudara ya. Tetapi Tuhan kita melawan perasaannya untuk membenci pemberontak itu. Bukankah dia di kayu salib mengatakan, ampunilah mereka Bapa, maksudnya para pemberontak itu, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Apalagi, yang menempuh jalan yang tidak baik. Saudara, hati-hati, Tuhan kita tahu jalan apa yang kita tempuh selama ini. Hanya Tuhan yang tahu. Mungkin iblis juga tahu jalan yang tidak baik yang kita tempuh. Tetapi Tuhan tetap peduli kepada kita. Dan dia tahu detail-detail apa yang kita lakukan, saudara. Ya, apalagi yang mengikuti rancangannya sendiri. Ya, ini bahasa Betawinya yang sok pintar ini. Selalu mengatur dirinya sendiri dan selalu gagal, tetapi selalu diikutinya. Dia pikir dia pintar begitu, saudara ya. Tetapi Tuhan tetap peduli sama dia. Kalau kita kan, biarin aja. Dia kan biasa, kalau nggak kejeduk, nggak kapok gitu. Tuhan nggak mau kita kejeduk. Dia tolong kita. Siapa lagi? Yang menyakiti hati Tuhan. Bayangkan saudara. Ini juga tersurat di Yesaya itu. Yang menyakiti hati dia sekalipun. Dia berbelas kasihan dan Tuhan mau kita menjangkaunya, saudara ya. Lalu kenapa Tuhan mau lakukan itu, saudaraku? Yang penting bagi Tuhan adalah kita tidak berkubang dalam segala kejahatan itu, tetapi mau meninggalkannya dan mau mencari wajah Tuhan. Saudara ya, siapa lagi? Yang mempersembahkan korban pada para dewa-dewa. Saudaraku ya, ini konteks di perjanjian lama ini, banyak ini, saudaraku ya, yang mempersembahkan korban kepada dewa-dewa. Yang duduk di kuburan, nah ini zaman sekarang banyak ini. Nanya nomor buntut, togel, cari kekayaan, dan sebagainya. Yang bermalam di gua-gua. Ngapain juga saudara bermalam di gua-gua? Kita punya ladang pelayanan yang terang benderang yang Tuhan kasih sama kita. Melayani, karena sekali lagi, melayani garis miring menginjili adalah destiny kita sebagai anak-anak Tuhan. Nggak ada yang lain, saudara. Itu yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya di perjanjian lama, di Yesaya. Mungkin beberapa saudara bertanya, tadi ada dikatakan yang makan daging babi, saudara ya. Tentu saudara ketawa dalam hatinya, bukannya itu enak Pak, gitu ya. Itu nggak perlu kita bahas sekarang, karena ada ayatnya di perjanjian baru ketika Paulus menerima banyak makanan halal, haram di hadapannya. Tuhan berkata, makanlah. Dan Tuhan bilang,
yang haram itu adalah yang keluar dari mulut manusia, tetapi yang masuk ke mulut manusia itu sesuatu yang halal. Saudara, itu nanti perlu tema khotbah yang lain. Tetapi kita tidak membahas kenapa daging babi dan kuah daging najis yang ada di kuali mereka, saudara. Itu dalam konteks perjanjian lama, saudara ya. Nah, kemudian apa lagi? Saudaraku ya, bagaimana Tuhan menyuruh kita. Perhatikan saudara, ini Markus 16 ayat yang sangat terkenal. Markus 16 mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Markus 16. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? 16 ayat 14, 15 dan 16. Markus 16 ayat 14, 15 dan 16 dikatakan begini. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, ini kesempatan bagi kita untuk menjadi teman sekerja Allah. Kalau dikatakan pergilah ke seluruh dunia, ya bukan maksudnya kita pergi ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, ke Australia, dan sebagainya. Kalau bisa sih, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, seluruh dunia yang dimaksud oleh Tuhan juga adalah dunia yang ada di sekitar kita. Memberitakan Injil. Memberitakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memberitakan kasih-Nya, memberitakan pengampunannya, dan sebagainya. Sekali lagi, kita anak-anak Tuhan orang percaya, takdir kita, nasib kita, destiny kita adalah memberitakan Injil. Karena itulah sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Saudara ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan itu sekarang terjadi. Saya suka nonton malam-malam itu YouTube, bagaimana banyak anak-anak Tuhan di seluruh penjuru dunia ini. Ada para apologet Kristen di negara-negara barat, ada Christian Prince, ada David Wood, ada Sam Samun, dan sebagainya. Di Indonesia ada Bambang Nursena, ada Yusuf Roni, dan sebagainya. Sekarang mereka bicara dan seluruh dunia mendengarnya. Ini kesempatan kita, saudaraku, kalau kau ada handphone, jangan isi handphonemu cuma, kamu di mana, aku kangen deh sama kamu. Itu terus, bolak-balik setiap hari itu aja isi handphonenya. Pakai juga handphone itu untuk memberitakan firman Tuhan, saudara. Karena sekali lagi, handphone kita itu juga diberikan Tuhan agar kita memberitakan Injil. Kangen terus, nanti kalau udah diputus baru nangis bombay, guling-guling kata orang. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah memutuskan tali kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Saudara ya. Nah, jadi baik saudara, demikian renungan kita malam hari ini, bagaimana tugas kita memberitakan Injil. Semakin penting di akhir zaman ini. Saudara, saya menonton penginjilan, pelayanan pengobatan mujizat dari Pastor Andi Simon di Balikpapan itu. Orang berjalan dan sebagainya. Waduh, saudaraku, saya bilang sama istri saya percaya Tuhan Yesus akan bangkitkan orang-orang seperti ini di seluruh dunia. Dan merekalah termasuk kita untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara ya, puji Tuhan ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC-nya ini, siapa saya nggak tahu, apakah kita langsung doa penutup firman, Ya. atau nanti sekalian setelah bersamaan dengan penutupan ibadah. Silakan ya, saya menunggu perintah ini. Oke, terima kasih banyak Pak buat waktunya. Bapak sudah berkenan untuk memberi sekaligus firman, sekaligus wejangan bagi kami semua yang masih muda. Teman-teman, Pak Tumi Sihotang ini bukan seorang anak Tuhan. Ya, saya perkenalkan sesingkat ya Pak, buat teman-teman yang belum mengenal Bapak. Ya, silakan. Ya, Bapak Pak Tumi Sihotang ini adalah anak Tuhan yang dipakai Tuhan juga untuk mengatur hukum di Republik ini.
Ya, beliau kalau nanti teman-teman lihat ketik aja di Google, di YouTube, pasti teman-teman akan menemukan nama beliau. Dulu banyak kasus-kasus terkenal yang beliau sudah